close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur painter se-Indonesia, baik yang ada di Indonesia ataupun yang berada di luar Indonesia. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Oke lur, kali ini kita berada di Kabupaten Pasuruan. Ini tepatnya di Pom Beji ya, Pom Beji Pasuruan. Jadi saya kali ini mencoba berjalan-jalan dari Pasuruan menuju Gresik. Ini saya menggunakan painter PPL tahun 94 ya. Ini saya sudah memakai sekitar 5 bulanan. Saya dapat itu awal 2023 ya. Jadi kali ini kita akan mencoba sharing-sharing ya, bertukar pengalaman bagaimana cara memilih atau menentukan painter atau tips-tips sebelum membeli painter bagi dulur-dulur painter se-Indonesia. Barangkali nanti di dalam saya menyampaikan ada kekurangan, mohon dilengkapi ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih bagi dulur-dulur semua yang sudah mensubscribe. Bagi yang belum, monggo silahkan untuk mensubscribe-nya. Oke lur, untuk kali ini langsung saja kita berbincang-bincang mengenai mobil painter. Jadi painter merupakan kendaraan penumpang dengan kapasitas lebih dari 5 orang. Jadi cukup luas ya, untuk rombongan satu keluarga bisa, ataupun satu RT mungkin bisa. Yang mana mesin painter mengadopsi mesin diesel. Saat diluncurkan pertama kali pada tahun 91 sampai dengan sekarang, painter masih menjadi barang yang banyak dicari oleh konsumen. Harga Isuzu Panther 2020 sekitar 288 juta hingga 344 jutaan ya. Wow, masih mahal juga ya. Ini merupakan harga Isuzu Panther baru dan tidak beda jauh dengan harga Panther 2019. Banyak sekali alasan yang menjadikan Panther merupakan barang yang banyak dicari oleh konsumen. Lantaran mobil ini memiliki mesin diesel yang dikenal bandel dan irit, serta bisa menampung banyak orang sekaligus. Saat ini Isuzu Panther Indonesia masih banyak diminati oleh pelanggan. Harga jual mobil Isuzu Panther bekas terbilang cukup terjangkau ya. Kisaran mulai dari 31 juta sampai dengan 145 juta. Mungkin bagi dulur-dulur yang mau membeli mobil Panther karena keiritan dan keawetannya, ada hal yang harus diperhatikan. Sebelum membeli Isuzu Panther bekas, pastikan 6 langkah di bawah ini ya. Jadi ini menurut perkiraan saya ya, ini asumsi saya. Barangkali nanti di dalam saya memberikan pendapat ada kekurangan atau dulur-dulur semua ingin menambah, dipersilahkan ya. Atau kritik dan sarannya silahkan ditulis di kolom komentar. Adapun hal yang paling utama sebelum membeli mobil Panther, yaitu periksa surat-surat mobil, baik itu STNK maupun BPKB-nya ya. Jadi jangan sampai dulur-dulur semua membeli mobil
yang kurang bagus. Maksudnya surat-suratnya itu nggak jelas ya, alias mobil gelap. Karena bisa saja mobil-mobil yang hanya menggunakan STNK tanpa BPKB itu menjadi hasil curian ya, mohon maaf. Sebaiknya dulur-dulur semua memilih mobil yang lengkap alias STNK dan BPKB-nya ada alias cocok. Jadi sebisa mungkin dulur-dulur semua memastikan antara nomor yang ada di STNK dan BPKB cocok dengan nomor yang ada di rangka maupun yang ada di mesinnya. Jadi harus sama ya, jangan sampai salah ataupun kurang. Jadi ada selisih antara yang ada di rangka atau mesin dengan yang ada di STNK atau BPKB, karena nantinya akan menyusahkan dulur-dulur semua ketika melakukan pembayaran pajak atau 5 tahunan atau ganti plat. Selanjutnya, untuk pajak dari mobil itu sendiri juga harus diperhatikan ya lur, karena kalau misalkan pajaknya itu mati, nah itu akan membebani dulur-dulur itu sendiri. Jangan sampai mati lebih dari 5 tahun atau 3 tahun ya, minimal kurang dari 1 tahun ya, kecuali harga mobil dipotong untuk membayar pajak. Hal yang kedua yang harus diperhatikan yaitu bagian eksterior mobil Panther itu sendiri ya. Jadi eksteriornya seperti apa, kondisi cat-catnya seperti apa, karena mobil bekas itu ditentukan oleh pemilik pertama atau penjualnya. Jika penjualnya itu sendiri merawat mobil dengan baik, insya Allah bagian eksteriornya ini akan masih mulus ya. Kalau misalkan ada goresan-goresan kecil ya harap dimaklumi, karena yang memang membeli mobil bekas bukan mobil baru yang ada di showroom. Bagian eksterior lain yang harus diperhatikan dulur-dulur semua yaitu adalah bagian depan mobil Panther itu sendiri. Apakah lekukan garis atau nut yang ada pada mobil masih lurus atau tidak? Kemudian buka kap mesin, perhatikan panel di dekat radiator, apakah masih asli pabrikan atau sudah direpair. Kalau memang sudah direpair atau sudah diganti atau terdapat perbaikan, nah itu supaya ditanyakan ke penjualnya apakah mobil ini pernah bertabrakan atau apa, apalagi bertabrakan yang parah sampai menimbulkan kematian. Pastinya dulur-dulur semua tidak ingin ya membeli mobil yang seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu cek kondisi understeelnya. Kalau yang satu ini adalah wajib hukumnya bagi dulur-dulur yang hendak membeli mobil bekas. Untuk mobil Panther ini, bagian yang sangat sering kali mengalami kerusakan adalah shock absorbernya. Kemudian bushing bekas daun atau leaf spring. Kemudian bushing strut bar dan juga stabilizer yang sobek, aus atau bahkan hilang tak berbekas.
Kemudian yang paling sering kita jumpai di mobil Panther yaitu bal joinnya sampai ambrol, bahkan dongkrok di tengah jalan, karena itu merupakan hal sepele yang kurang mendapat perhatian. Rusaknya beberapa bagian understeel selain menimbulkan ketidaknyamanan dalam berkendara, juga akan menimbulkan suara berisik yang sangat mengganggu. Nah, ketika mendapati understeel yang kurang pas atau terdapat cacat atau kerusakan, nah coba ajak komunikasi lagi penjualnya, barangkali harganya bisa digoyang. Selanjutnya yang perlu dicek yaitu kebocoran oli, seal oli dan sebagainya. Untuk kendaraan Isuzu Panther, bagian yang sering mengalami kebocoran oli adalah pada bagian bawahnya, yakni pada bagian seal oil pan dan lain sebagainya. Untuk melihat atau mengeceknya, silahkan Anda sempatkan diri melongok ke bagian bawah kolong mobil. Kenapa harus kritis sampai seperti ini? Karena biaya perbaikan kebocoran ini sekaligus ganti partnya juga lumayan menguras kantong. Kebocoran oli juga terjadi pada bagian mesin dan juga bagian gearboxnya. Selanjutnya yang perlu dicek yaitu kinerja mesin. Jangan lupa juga untuk mengecek bagian terpenting dari sebuah kendaraan, yakni mesinnya. Untuk mengecek, Anda bisa meminta penjual untuk menyalakan mesin dan dengarkan apakah suaranya berisik ataukah normal. Bagian lain yang perlu dicek yaitu kondisi turbo. Ini bagi mobil Panther generasi muda. Tapi kalau generasi terdahulu seperti BBL, hybrid dan semisalnya, tidak ada turbonya. Hal ini perlu dicek karena mengingat harga dari komponen turbo itu sendiri sangatlah mahal jikalau rusak, maka supaya diteliti sebelum membelinya. Yang terakhir yaitu menguji setiap fungsi dari masing-masing komponen mobil itu sendiri. Mengecek fungsi dari masing-masing bagian juga perlu, seperti halnya lampu-lampu yang ada di mobil, wiper, power steering, klakson, radiator, persneling, atau ketika memindahkan gigi, apakah mengalami kendala atau lancar-lancar saja. Kemudian kalau memang dulur-dulur ragu dengan penjual, dulur-dulur bisa mengajak teman yang mengerti mesin atau mengajak bengkel yang mengerti mesin dan juga bisa diajak kompromi. Syukur-syukur bisa menawar harga sehingga pas di kantong. Untuk sementara sekian info yang bisa saya bagikan. Barangkali di dalam memberikan info ada kekurangan, mohon dulur-dulur tambahkan di komentar ya.
Terima kasih sudah menonton, sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Panther Indonesia.